也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Bagaimana? Hari ini mau main kemana? Makan atau jalan-jalan ke pantai? Tentu saja makan. Tong Hao, sini. Ada apa? Tiba-tiba aku menyadari, kau mirip dengan seseorang. Siapa? Kau lihat orang ini, mirip kan denganmu? Dari sudut ini memang sedikit mirip. Ini siapa? Mantan GM Sunwell San Chun Hao yang kekayaannya puluhan miliar. Kabarnya dia berbakat dalam dunia bisnis. Di usianya yang muda sudah menjadi GM. Dan juga dia orangnya sangat misterius dan rendah hati. Hampir tidak pernah menghadiri wawancara media apapun. Foto ini adalah foto yang diambil susah payah dari seorang wartawan gosip. Coba perlihatkan padaku dulu pendataan kamar hari ini. Oh, baik. Sunwell. Bukankah GM Sunwell adalah Chang Ming-han? San Chun Hao adalah mantan general manager. Kabarnya dia melanjutkan studi ke luar negeri. Makanya Chang Ming-han yang jadi general manager. Kau lihat foto ini, ganteng sekali. Walaupun di foto ini wajahnya kurang jelas, tapi dari layar pun aku bisa merasakan aura bangsawan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Apakah kau merasakannya? Ganteng sekali. Tong Hao, ikut aku keluar sebentar. Dari tadi mencarimu. Ada urusan apa kau mencariku? Bisakah kau membantuku menebus setengah uang yang kau hutang padaku? Transaksi ini sangat ekonomis, kan? Membantumu apa? Menemaniku pergi ke acara reuni. Oh, karena Taichu sedang pergi, jadi aku menjadi penggantinya ya? Hanya kau yang bisa membantuku. Aku juga bukan orang kaya. Aku pergi ke reuni dengan status apa? Pacar. Pacar? Kenapa kau tidak cari orang lain saja menjadi pacarmu? Di desa nelayan Kuanmei hanya ada beberapa pria. Apa kau menyuruhku untuk mencari Sang? Sang itu menyukai Su Liyin. Aku tidak boleh merebutnya. Itu karena aura bawaanmu itu tidak biasa. Kau itu ganteng dan ceria. Kalau tidak jadi pacarku, lalu siapa? Kalau kau bilang seperti itu, aku akan pertimbangkan. Benarkah? Kau kenal dengan Taichu, mudah untuk menyamar menjadi dia. Menyamar menjadi Taichu? Apa maksudmu? Sebelumnya aku bilang pada Tai Anfen aku mencari seorang pacar kaya. Jadi kau harus menyamar menjadi Taichu. Chen Yu, kau memang orang yang sombong. Bukannya aku sombong, itu karena mereka ingin melihat kejelekanku. Aku tidak membiarkan mereka berhasil. Kalau kau tidak suka pada mereka, kau boleh menjauhi mereka. Kenapa kau masih membual di depan mereka? Masalah yang kau buat sendiri, kau yang harus selesaikan sendiri. Aku biasanya cukup baik padamu, kan? Kau tidak boleh membiarkan aku begitu saja. Dan juga, tadi aku sudah menyetujuimu untuk membayar hutangnya setengah saja. Kalau kau merasa kita adil, bagaimana kalau 2/3? Ya Chen Yu, segala sesuatu itu tidak diukur dengan uang. Sekarang aku baru menyadari.
Kau benar-benar orang yang rasa sombongnya sudah tidak tertolong lagi. Kalau tidak mau membantu ya sudah, kenapa marah pada aku? Pura-pura jadi orang kaya itu berarti sombong. Apa aku pantas ditertawakan, dipandang rendah oleh orang lain? Apakah buruk menjadi diri sendiri di depan orang lain? Aku ini bukanlah orang kaya. Kau cari saja orang lain. Kalian berdua cukup mirip. Bagaimana kalau kau menyamar jadi dia, temani kakakku ke acara reuni? Kenapa terus menyuruhku menyamar jadi orang kaya? Apakah miskin itu begitu memalukan? Kenapa aku tidak boleh hadir dengan identitasku? Geser sedikit. Apa kau tahu? Ketika zaman sekolah kakakku, pernah menyukai seorang cowok bernama Michael. Teman sekolah kakak, Tai Anfon, sengaja mengerjainya. Dia bilang Michael juga menyukainya. Akhirnya, dia memintanya menyatakan cinta di acara kelas. Michael juga sengaja menyuruhnya menari di depan umum. Akhirnya menolaknya juga. Sejak saat itu, teman-teman menjulukinya Ratu Tarian Canggung. Pria yang kakakmu sukai itu tidak sedikit. Oh iya, biar ku ambilkan sesuatu. Mobilmu sudah diperbaiki. Mobil kami itu sering kehilangan kesabarannya. 3 hari perbaikan kecil, 5 hari perbaikan besar. Keahlianku memperbaiki mobil semua terlatih karena dia. Ku dengar dari Ibu Cinzi, besok kau akan pergi ke acara reuni ya? Iya. Apa reuni ini sangat spesial untukmu? Kalau acara reuni, ya seperti yang kau tahu. Semuanya memakai pakaian terbaik, membawa tas terbaik, mengemudi mobil terbaik, untuk memamerkan diri. Meskipun aku tidak punya sesuatu yang dipamerkan, aku malah menjebak diriku sendiri. Besok, mereka pasti akan menguburku dengan air liur. Jebakan apa? Kak Chen Yu punya kebiasaan menulis buku harian. Dia akan menuliskan semuanya dan juga rahasianya di buku harian. Sebentar ya. Dulu ibu tidak punya uang membeli buku cerita. Jadi aku baca buku harian kakak. Ini sangat menarik. Lebih menarik dari buku cerita. Coba aku lihat. Halaman ini. Halaman Tai Anfon dan Michael mengerjainya. Kau lihat? Tulisan-tulisan yang tidak jelas ini semuanya air mata kakakku. Kau harus kasihan pada dia. Dulu diam-diam aku menyukai seorang teman laki-laki. Dia mengerjaiku, memintaku menyatakan cinta dan menari di depan umum. Lalu kemarin, aku bertemu dengannya di Kwanmei untuk membuatnya kesal. Bilang padanya, aku punya pacar yang kaya. Siapa sangka, dia mengajakku menghadiri acara reuni. Dia juga memintaku membawa pacarku. Kalau dia tidak melihat pacarku, dia akan menyebarkan ke segala penjuru dunia video tarian canggungku tahun itu. Aku ingin melihatmu menari tarian canggung. Oh, seumur hidupku aku tidak ingin melihatnya. Wanita itu selalu bicara sebaliknya. Walaupun kakak selalu ingin menikahi orang kaya, ibu juga ingin Taichu menjadi kakak iparku. Tapi aku merasa kesempatanmu masih sangat besar. Kau harus menggenggamnya dengan erat. Taichu berhalangan. Kebetulan kau bisa menyamar jadi orang kaya. Temani kakakku ke acara reuni. Ini kesempatan bagus supaya kalian bisa semakin dekat. Aku bukanlah orang kaya. Aku tidak mau menyamar jadi dia. Tapi, yang Tong Hao bilang itu benar juga. Tidak punya uang, tidak memalukan. Tidak punya pacar juga tidak memalukan. Kenapa aku harus takut dengan Tai Anfan? Aku seharusnya berdiri di depannya dan berkata padanya dengan keras. Aku adalah diriku sendiri. Ini baru cara membalas yang benar. Benar. Aku adalah diriku sendiri. Aku adalah diriku sendiri. Ya, aku diriku sendiri. Besok adalah acara reuninya.
kau harus selamatkan kakakku. Kalau tidak, dia akan mati tragis. Dia selalu mengharapkan seorang pangeran berkuda putih muncul saat dia dalam bahaya. Ini kesempatanmu. Kau harus bisa mempertahankannya. Tong Hao, menyamarlah menjadi Taichu. Temani Qian Yu ke acara reuninya. Hah? Ayolah, pergi sebentar saja. Tidak apa-apa kan? Bukan masalah besar. Aku mau mengantar barang dulu. Kalau kau tidak mau pergi, Tai Anfen akan mempermalukan Qian Yu. Ih, dasar Tong Hao. Aku pergi dulu. Ibu, kau jaga toko dulu. Aku akan bersiap-siap. Aku pergi ke acara reuni. Tong Hao dan Taichu, mereka tidak pergi ke sana. Aku sudah memikirkannya. Aku akan memberitahu Tai Anfen. Aku tidak punya pacar kaya. Sebelumnya itu semua hanya tipuan. Apa tidak cukup dia mengerjaimu? Apa kau ingin permalukan dirimu? Kau tidak boleh pergi. Tidak. Aku akan pergi. Aku akan bilang padanya, aku diriku sendiri. Apa ini? Ini adalah barang yang Taichu kirimkan. Dia juga sengaja mengirimkan kunci mobil. Kiriman dari Taichu? Ada apa? Siapa? Aku baru ingat. Ya. Itu di hati. Hai. Sepertinya hari ini ya Qian Yu tidak akan datang. Iya, sayang sekali acara khusus kita jadi kosong. Sudah kubilangkan mana mungkin dia datang. Tidak mungkin. Tidak apa dia tidak datang. Lihat. Hei, ya Qian Yu. Hai. Di mana pacarmu itu? Tai Anfen, hari ini aku datang untuk memberitahumu. Hei, kesini. Cepat kesini. Lihat siapa yang datang. Ternyata Ratu Tarian Canggung kita tahun itu hadir. Semuanya cepat beri sambutan padanya. Hai. Hai. Hei Qian Yu. Di mana pacarmu itu? Kau bilang dia akan datang, bukan? Kenapa kau datang sendirian? Jangan-jangan kemarin kau membohongiku.
Aku... Michael? Cijian? Kukira kau tidak akan datang. Oh, ini pacarku, Tai Anfeng. Ini Su Cijian, temanku yang pernah aku ceritakan. Hai, Hai. ini temanku Fan Yunyi. Hai. Halo semuanya. Kenapa kau terlambat? Di jalan sedikit macet, maaf. Ya, tidak apa-apa. Apa kau bisa main biliar? Sedikit. Ayo kita main. Baik. Cijian, ternyata kau main bermain biliar. Sekali tembakan, semua bola di atas meja hampir habis. Sebenarnya main biliarku sangat biasa. Yang terbaik yang pernah aku temui, yaitu San Chun Hao. Di situasi seperti sekarang ini, dia bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Yang pernah aku temui hanya dia yang sekali pukul menang terus. Sehebat itu? Di negara kita, hanya beberapa yang memiliki kemampuan seperti itu. Benar. Tekniknya seperti pemain profesional. Cijian. Kalian main saja dulu. Aku ingin jalan-jalan keluar. Aku temani. Permisi ya. Mereka berdua... Aku tidak tahu. Oh ya, di mana ya Cianyo? Taichu, maksud dari laporan ini, bagi desa nelayan Kuanmei, perobohan dan rekonstruksi bukanlah pilihan yang terbaik. Direktur Wang, selama 1 bulan ini, aku terus berada di desa nelayan Kuanmei. Desa nelayan Kuanmei itu adalah tempat yang sangat indah, dan juga tempat yang penuh dengan budaya toleransi. Keindahannya tidak hanya dari keindahan alam, dan dari budaya toleransi mereka sendiri. Mereka punya cerita sendiri, sejarah mereka sendiri. Jika digantikan semua dengan bangunan modern, sepertinya hasilnya malah akan fatal. Jadi saranku, jangan merusak bangunan yang penuh dengan sejarah itu. Mereka mewarisi jiwa dari pulau ini. Tapi sekarang, General Manager Sunwell telah berganti. Menurutmu, apakah mereka masih mampu mengerjakan proyek ini? Direktur Wang, ini bukanlah wewenangku. Benar. Tapi aku akan meminta mereka merevisi skema rancangan sesuai dengan laporanmu. Terima kasih, Direktur Wang. Sekarang sudah malam. Ayo, makan bersama. Baik, saya pesankan tempatnya. Tidak perlu, Direktur Wang. Malam ini aku sudah ada janji, lain kali saja. Kau terus melihat jam tangan. Janji malam ini sangat penting. Apakah pacarmu? Baiklah, kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi. Terima kasih, Direktur Wang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, bisa lebih cepat lagi? Tidak bisa. Di sini banyak batas kecepatan. Jika ditilang, biar aku yang bertanggung jawab. Tidak boleh. Utamakan keselamatan. Cianyo? Ternyata kau belum pulang. Aku pikir kau sudah pulang. Mana mungkin aku pulang. Minuman ini sangat enak. Iya, sangat enak. Kalau enak, minum lebih banyak. Pasti cukup. Oh iya,
Di mana pacar yang kau bilang memberimu kunci mobil dan kunci villa itu? Kenapa kau tidak menyuruhnya untuk datang ke sini? Pacar? Pacarku. Sebenarnya aku tidak. Chen Yu. Kenapa kau datang? Maaf, aku datang terlambat. Oh, mereka berdua teman sekolahmu, Tai Anfen dan Michael kan? Halo, aku San Chun Hao. San Chun Hao? Ternyata kau San Chun Hao. San Chun Hao dari Sunwell. Chen Yu terus memintaku menemui teman sekolahnya, makanya aku datang. Kau orang yang dulu pernah Chen Yu sukai, Michael. Senang sekali bisa bertemu. Itu hanya cerita saat sekolah. Maaf ya. Kemari. Apa yang terjadi? Untuk apa kau datang? Aku datang menjadi pangeran berkuda putihmu. Kau terkejut ya? Orang itu benar-benar San Chun Hao. Aku pernah sekali melihatnya. Itu pun dari jauh. Aku tidak ingat dengan jelas. Kalau begitu mungkin palsu. Menurutmu, gadis desa seperti Qian Yu mana mungkin mengenal orang seperti Chun Hao? San Chun Hao adalah GM dari Sunwell. Orang yang lebih kaya dari Taichu. Oh, ini saja kau tidak tahu. apa kau sudah mengetahui identitasnya dan kau menyamar menjadi dia? Tentu saja sudah. Tentu saja apa? Identitasnya apa? Dari mana datangnya bunga ini? Aku membelinya untukmu. Kau suka? San Chun Hao, aku dengar kau master biliar dengan sekali tambahan tepat. Begini saja, bagaimana kalau kita main? Kenapa? Tidak berani terima tantangan? Kalau kau memang San Chun Hao, bukankah seharusnya tunjukkan pada kami keterampilan biliarmu? Baiklah. Apa kau bisa memainkannya? Tidak bisa. Yang sekarang ini adalah babak yang belum selesai dimainkan oleh Cecian dan juga Michael. Tadinya Cecian juga bilang, hanya Chun Hao yang bisa memenangkannya. Lalu kau muncul di sini. Itu kebetulan sekali. Jadi kau tahu kan, sekarang semuanya sudah ada di sini. Dan mereka sangat menantikan teknik bermain bolamu. Semuanya aku benar kan? Iya.
Kelihatannya dia memang benar San Junhao. Dan dia mirip dengan orang yang waktu itu aku lihat. Sepertinya memang dia orangnya. Kancing manset San Junhao dibuat khusus kakakku seorang perancang. Tanda S adalah logo khusus keluarga Shan. Itu tidak ada duanya. Benarkah? Yeay! Hebat. Tidak disangka bebek jelek Ye Qianyu benar-benar pacaran dengan San Junhao. Tapi aku dengar San Junhao akan bertunangan dengan anak angkat keluarga mereka. Tapi kenapa tiba-tiba muncul pacar baru? Aneh. Iya benar-benar, orangnya Fan Yunye yang tadi kan? Pantas saja, ketika tadi kau membicarakan tentang Junhao, ekspresinya sedikit aneh. Menurutmu kalau saat ini Su Zheqian, Fan Yunye, dan San Junhao semuanya ada di sini, apa yang akan terjadi, ha? Tapi sayangnya Su Zheqian sudah pergi. San Junhao memang San Junhao. Memang benar hebat sekali. Aku bukan bergosip. Aku dengar sebelumnya di acara pertunanganmu, kau meninggalkan tunanganmu Fan Yunye dan pergi begitu saja. Apakah karena Qianyu kami? Apa sebenarnya pesona Qianyu kami yang membuatmu tertarik? Cinta itu sangat luar biasa. Demi cinta rela mengorbankan segalanya. Kau dengar? Qianyu, kau benar-benar sangat beruntung. Akhirnya ketemu juga pangeran berkuda putihmu. Kira-kira, boleh kan kalian ceritakan kisah cinta kalian berdua? Karena suatu hari, aku tidak sengaja terjatuh dari kapal ke laut. Qianyu yang menyelamatkanku. Dia bahkan tidak bisa membedakan pernapasan buatan dan ciuman. Dan malah menyalahkanku merebut ciuman pertamanya. Kemudian, dia memintaku mengembalikannya. Jadi kami akhirnya pacaran. Benar. Biasanya aku ambil dari laut itu. Kalau bukan rumput laut ya udang rebon. Hari itu entah hari keberuntungan apa. Yang dipancing ternyata pacarku. Ye Qianyu, kau benar-benar beruntung. Aku juga merasa begitu. Karena tadi aku membahas Junhao, membuatmu tidak senang. Aku tahu posisi dan juga pentingnya Junhao di hatimu itu. Tapi aku juga sama dengan Bibi Qiang. Kau bisa melepaskan penderitaanmu dan memulai hidup barumu. Jika bukan karenamu, selama ini aku tidak tahu bagaimana melewatinya. Terima kasih. Perhatian dan dampinganku
hanya bisa sementara mengurangi kesedihanmu itu. Yang bisa membantumu melewatinya hanyalah dirimu sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Kau sudah melakukannya dengan baik. Tapi aku ingin menyarankan, seharusnya lebih banyak tersenyum. Seperti ini. Kenapa kau menyamar menjadi San Chunhao? Bagaimana kalau di sini ada yang mengenalnya? Kalau begitu sesuaikan dengan situasi saja. Lagi pula aku tidak ingin menyamar jadi Taichu. Tapi pakaian yang kau kenakan ini cukup mirip dengan orang kaya. Tampan tidak? Aku tidak ingin memberitahumu. Baju, tas, dan sepatumu bukannya juga lumayan mahal. Kau sudah menghabiskan banyak modal untuk datang ke acara ini. Aku tidak nyaman sekali memakai ini, apalagi sepatu hak tinggi ini. Aku juga tidak punya uang untuk membelinya. Ini semua diberikan oleh Taichu. Benar-benar kesal sekali. Kau lihat muka sombongnya Qian Yu itu? Untung saja kita menyisakan acara khusus. Tidak boleh. Jangan karena ingin mengerjai Chen Yu membuat Chan Chunhao jadi kesal. Dia itu bukan orang biasa. San Chunhao? Kenapa dengan San Chunhao? Kalau San Chunhao menonton video tarian canggung Ye Qian Yu menyatakan cinta padamu beberapa tahun lalu, pasti dia langsung mencampakkannya. Kau lihat kan muka sombongnya itu? Apa kau tidak kesal? Aku sudah mau gila. Tidak bisa, aku harus memberinya pelajaran. Membuat Chen Yu malu sama saja membuat Chan Chunhao malu. Perusahaan ayahku sekarang sedang bekerjasama dengan Shenwell. Tidak boleh membuat San Chunhao kesal. Mau makan kue? Mau tidak? Tidak. Oh, enak sekali. Enak. Jangan bergerak. Hari ini aku senang sekali. Dulu aku selalu mengharapkan seorang pangeran muncul dan menyelamatkanku. Tanpa kusangka, hari ini benar-benar muncul. Aku ini bukan pangeran. Hanya seekor katak yang kebetulan memakai jubah pangeran. Dulu, aku pernah bermimpi
Di mimpi itu, kataknya bilang dia pangeran yang sedang dikutuk. Hanya dengan ciumanku, kutukannya akan hilang. Tong Hao, pernahkah kau berpikir, sebelum amnesia, mungkin saja kau itu seorang pangeran? Kalau begitu, ciumanmu adalah kata sandiku. Kalau begitu sekarang kita kemana? Pulang. Oh, sekarang langsung pulang. Tapi sekali pulang sihirnya langsung hilang. Aku akan kembali menjadi Cinderella dan kau akan kembali menjadi katak. Aku ingin sekali mempertahankan perasaan sekarang, walaupun hanya hari ini saja. Kalau begitu kita akan ke suatu tempat. Kemana? Nanti juga kau akan tahu. Wah, indah sekali. Ayo turun. Bukankah kau bilang tidak ingin sihirnya hilang? Lalu? Jadi malam ini, biarkanlah aku terus menjadi pangeranmu. Baiklah.周围风中的浪漫，比沙滩的阳光还温暖，痴迷你没遇见的灿烂，心跳有一点慌乱，空气中弥漫着喜欢，甜蜜总让人流连忘返，就在此刻定个时间，我们舍不得眨眼，突然好想和你在一起，突如其来的默契。Tong Hao, kemarilah. Tong Hao, kemarilah. Ya, aduh. Tong Hao, lihat ini. Hah? Tong Hao, Tong Hao, kemarilah. Tidak mau. Tong Hao, aku bisa masuk ke dalam. Kemarilah. 3, 2, 1. Wah. Sedang apa kalian? Hei, ayo cepat pergi. Ayo. Wah, apa kita serius akan naikin Ciria? Bukankah kau bilang ingin naikin Ciria di bawah bulan dan angin sepoi-sepoi dengan orang yang kau sukai? Bagaimana kau tahu? Kau mengintip buku harianku ya? Aku tidak mengintip. Sengce yang menunjukkannya padaku. Ketika dia mengerjakan tugas, dia mengambil buku harianmu sebagai contoh. Ya Sengce ini jahat sekali. Ayo. Tidak usah naik. Satu tiket 160 yuan, mahal sekali. Tidak usah main ya. Kartu kredit Ibu Cinzi. Nomor PIN-nya kau tahu kan? Ulang tahunnya Sengce.
Ayo. Waktunya menghasilkan uang lagi. Hah? Apa? Cien Yu, kau ternyata diam-diam menggunakan kartu kreditku? Oh, keterlaluan sekali. Ini pertama kalinya aku duduk di Kinchiria. Sangat kampungan ya. Tapi aku sama sekali tidak merasa kampungan. Karena ini pertama kalinya kita memberikan banyak hal kepada satu sama lain. Contohnya, aku berkemah dengan wanita untuk pertama kalinya. Melihat bintang dengan wanita untuk pertama kalinya. Berbohong demi wanita untuk pertama kalinya. Aku juga. Pertama kalinya semalam ini masih bersama seorang laki-laki. Pertama kali digendong laki-laki. Pertama kali duduk di Kinchiria dengan laki-laki. Tong Hao, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Saat acara tadi, ciuman itu, apa itu juga bagian dari aktingnya? Lihat aku. Untuk apa? Kalau ciuman ini adalah bagian dari akting, aku bersedia terus melanjutkannya. Aku dengar jika sepasang kekasih berciuman di titik tertinggi Kinchiria akan bahagia seumur hidup. Jangan-jangan legenda ini kau ciptakan sendiri. Bagaimana jika kita gunakan seumur hidup untuk membuktikan legenda ini? Cincin yang ada di tanganmu ini sangat unik. Kenapa kau tidak pernah melepaskannya? Aku juga tidak tahu. Sejak hari itu aku memakainya tidak bisa dilepaskan lagi. Ya, aku pikir satu-satunya arti darinya seharusnya berhubungan denganmu. Mungkin saja suatu hari nanti kau akan ingat. Baiklah. Sekarang cincin ini juga sudah ada kecupanku. Jadi, di dalam ini juga adalah ingatanku. Tong Hao, jika suatu hari ingatanmu itu pulih, apa kau akan melupakanku? Tentu saja tidak. Jika suatu hari ingatanku pulih, aku tidak akan meninggalkanmu. Karena aku sangat menyukaimu. Ini tidak ada kaitannya dengan ingatanku.